Have you ever tried something or buy something because you were influenced on social media? Like you saw something on TikTok and Reels and then you buy it or try it? Have you ever seen this? It's a viral video. Two actors interviewing each other, and one was like, "What's your drink of choice?" A Negroni, Sbagliato, with Prosecco in it. You know this viral video? No? Yeah? I really want to try that drink so bad. Anybody know what that is? What does that taste like? They say, a friend of mine said it's a female's drink. I was like, really? A drink has a gender? I guess it identifies itself as a female. That's why I'm here actually. Being influenced by something I saw on the internet. 2017, I saw this video from Andrew Schultz titled 441 on his YouTube. Yeah. So he did 4 sets at 4 different clubs in one night. I saw that video and I was like, what a life, right? Saved my money. 5 years later, I'm here in New York trying to live my dream. Woo. 11 months in, I was like, what life is this? I'm spending $15 a day to bomb 3 times a day. It's dark. Dark age I'm living in. Minggu ini tuh harusnya minggu yang menyenangkan, minggu happy-happy. Tapi realitanya gue bolak-balik ke dokter, bolak-balik ke apotek karena Mila, anak-anak, dan gue sakit. Selamat datang di .id Weekly Vlog paling sedih selama gue bikin .id Weekly Vlog. Ini episode ngeselin banget nih. Udah mah ini akan menceritakan episode yang menggambarkan buruknya minggu ini. Gue juga sebenarnya nggak pengen terlalu lama ngerjain ini karena gue khawatir ninggalin anak-anak sama istri gue. Nanti gue jelasin kenapa. Tapi ini juga rekaman yang ketiga. Yang pertama gue lupa masukin beberapa detail, jadi gue kerjain ulang. Yang kedua mati karena clip-onnya low bat. Gue pikir udah di charge, ternyata yang ini belum. Dan ini yang sekarang. It's a fucked up episode. Episode ini menceritakan soal minggu, menurut gue ya, minggu terburuk gue selama gue di New York. Sebenarnya diawali dengan sangat menyenangkan, tapi ini ditutup dengan just the worst ever. Jadi minggu ini harusnya minggu yang menyenangkan. Jumat Gamila ulang tahun tanggal 18. Minggu Shira ulang tahun tanggal 20. Seminggu ini gue sebenarnya nggak mau ngisi kegiatan karena ini adalah ulang tahun mereka pertama di New York. Jadi gue mau mempersiapkan yang terbaik. Gue siapin kue yang terbaik, tempat mereka ulang tahun yang terbaik, semuanya yang terbaik, dinner yang terbaik, kado yang terbaik, semua yang terbaik. Untuk Mila sama untuk Shira, ya kan. Kerjaan cuman satu, itu juga karena udah keburu janji dari kapan tahu sama teman gue namanya Patrick Walsh. Dia ngejar-ngejar dari tengah tahun. Jadi gue nggak enak nolak mulai gue iyain ya jadinya cuma itu doang. Dimulai dengan menyenangkan sebenarnya minggu ini. Senin gue tuh nonton Stephen Colbert, The Late Show with Stephen Colbert. Semua yang tahu gue seneng banget late night. Gue sampai dengan detik ini masih ngerasa 11-12-nya gue paling dekat ke tradisi late night, terutama dengan adanya monolog di depan. Late night yang lain yang ada di Indonesia nggak ada monolog. Ada satu pernah bikin ada monolog, kayaknya Salam Canda sama Ebet Kadarusman tuh mungkin ada monolognya. Sama ada satu lagi, gue nggak tahu. Tapi terutama untuk yang sekarang ini late night di Indonesia tuh nggak ada monolognya.
Tonight Show edisi Arie Untung masih ada monolognya. Tapi karena tidak ditulis sama komedian, akhirnya nggak kerasa kayak monolog. Satu-satunya stand up komedian yang bener jadi host late night, kayaknya sih emang cuma gue doang, walaupun nggak mesti ya. Kayak James Corden bukan stand up comedian. Tapi gue suka banget late night. Gue punya bukunya, gue pelajari. Late night tuh genre talk show malam gitu. Kalau di Indonesia tuh Salam Canda, Bincang Bintang yang ada Iwel, hostnya Tika Mangkabean. Tonight Show-nya Vincent Desta, 11-12. Dan ada banyak lagi. Kalau di luar negeri, Tonight Show with Jimmy Fallon, sebelumnya Jay Leno, sebelumnya Jimmy Carson. Late Show with Stephen Colbert, sebelumnya David Letterman. The Late Night with Seth Meyers kalau nggak salah. Terus The Late Late Show sama Colbert. Terus The Daily Show sama Trevor Noah, sebelumnya Jon Stewart. Katanya abis ini Hasan Minhaj, nggak tahu juga. Itu semua late show tuh. Program late night. Terus gue dapat kesempatan dari teman namanya Yunus. Yunus ini adalah sebenarnya penonton stand up gue. Dia berapa kali nonton stand up gue. Dia dari DC naik bis atau naik kereta, gue lupa, ke New York untuk nonton gue. Dia nonton beberapa kali. Waktu itu sempat nonton sama istrinya, jadi kenalan, jadi teman. Terus dia nggak tahu DM, nggak tahu WhatsApp, dia bilang, ini gue ada tiket untuk nonton Stephen Colbert Late Show, mau nonton nggak? Kata gue, iyalah, gue pengen banget nonton. Akhirnya gue nonton. Oke, men, gue terima kasih banyak diajak nonton ya. Yoi, makasih. Gue, tadi lu cerita sama gue, lu sebenarnya udah beberapa kali dapat kesempatan untuk nonton. Iya. Tapi nggak sempat nonton mulu. Nggak sempet nonton mulu. Ya emang kodarnya bareng Panji sekarang. Luar biasa, kodarnya. Dan dapat buku. Yoi. Bisa Respect. pemahaman new book. Yoi, thank you, man. Yoi. Dan gue bisa cerita panjang lebar, tapi gue mesti buru-buru nih, nggak enak lama-lama ninggalin mereka. Tapi intinya tuh pengalaman yang happy banget. Rasanya kayak ke Dufan gitu, kayak ke Disneyland, tau lo. Yang kayak ngantrinya panjang banget di luar, habis itu pindah ngantrinya ke dalam, di dalam dikasih tontonan dulu biar nggak bosen, habis itu masuk lagi ke dalam, sampai ke studio, wah gitu loh pokoknya lama. Tapi pengalaman menyenangkan sekali. Gue hadir di episode yang ada Michelle Obama. Udah ada di YouTube episodenya. Kelar dari situ, itu kan sore gue nonton. Malamnya jam 7, jam setengah 8, gue ketemu sama teman gue, namanya Yovan, teman SMA. Udah lama banget nggak ketemu. Sejak lulus nggak pernah ketemu, pernah nggak sengaja ketemu, tapi nggak pernah bener-bener janjian untuk ketemu. Padahal gue main basket bareng sama dia, bikin komik bareng sama dia, liburan bareng sama dia, bercandanya juga mirip. Sempat ketemu karena dia lagi ke New York sama istrinya, terus ngobrol-ngobrol, kelar tuh happy tuh. Hari Rabu gue ngisi acara Drunk Debates. Drunk Debates ini acara debat tapi oleh dua komika mabok. Jadi dua komika mabok disuruh debat, topiknya aneh-aneh. Satu acara ada 5 panel, satu panel 2 komika. Ada yang mending mana titik disunat nggak disunat, terus apakah alien ada atau enggak. Punya gue topiknya adalah mending mana crackhead atau meth head. Dan malam itu debatnya gue menang sebenarnya. Jadi seru banget, tapi gue nggak mabok memang karena gue nggak minum secara umum gitu ya. Maksud gue sebenarnya gue minum tapi gue nggak mau minum kalau gue kerja, intinya itu, karena gue nggak suka intoxicated. Tapi seru banget tuh, maboknya ada yang sampai keterlaluan, sampai wow kelewatan tuh bercandanya tuh, sampai mesti di stop, sampai botol jatuh pecah, wah rusuh banget. Namanya juga acara mabok ya kan. Seru banget itu acara. Nah, sebelumnya gue open mic tuh 2 kali tuh, karena gue keluar rumah, ya udahlah gue open mic aja. Sore gue open mic, malam gue open mic, Drunk the Bass jam 9, habis gue pulang. Nah tapi sebelumnya siang sekitar jam 1, gue tuh berkesempatan datang ke sebuah tempat. Ada rapper namanya Eminem. Ya, semua yang tahu Eminem tahu film 8 Mile. Semua yang tahu film 8 Mile tahu soundtrack Lose Yourself. Lagu tuh, menang Grammy. Semua yang tahu lagu Lose Yourself tahu di liriknya ada kalimat Mom's Spaghetti. His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy, there's vomit on her sweater already. Mom's Spaghetti. Hari ini Mom's Spaghetti jadi restoran. Ada di Detroit dan kalau nggak salah ada di California, dan kemarin buka pop-up. Mereka nggak punya di New York. Mereka buka pop-up di New York sambil merayakan 20 tahun film 8 Mile. Nah gue suka banget rap, suka banget 8 Mile, suka lagu Lose Yourself, suka juga Eminem. Datanglah gue ke sana. Seru banget.
sekali lagi gue bisa ngomong panjang. Nanti gue bikin videonya sendiri kali ya, nge-review soal itu. Tapi gue pulang-pulang tuh bawa merchandise, dapat sweater, beli kaos, sama beli kupluk sebenarnya. Yang mungkin kalau lu follow di Instagram sempat ngeliat tuh 8 Mile. Nanti gue cerita kenapa sekarang nggak ada. Terus sambil ngecek masih ada, oh ya mas. Terus udah gitu, jadi happy lah minggu itu. Nah hari Jumatnya Mila harusnya ulang tahun, minggunya Shira ulang tahun. Dia awali udah oke. Hari Rabu Dipo sakit. Sebenarnya pas gue drunk the beach tuh keluar juga udah gak enak karena Dipo lagi sakit. Dipo sakit. Pas gue malam pulang, dia minta gue nemenin dia. Kemis juga, tapi yang lebih bikin hati sedih banget tuh hari Kemis. Jadi Dipo tuh, kalau lu tahu Dipo dari stand up gue atau dari cita-cita gue atau mungkin emang kenal sama Dipo, lu tahu Dipo tuh bukan tipikal anak yang kolokan lah. Bukan tipikal anak yang manja, minta-minta, itu bukan Dipo. Shira juga nggak gitu, nggak pernah minta-minta. Tapi malam itu Dipo minta ditemenin tidur karena dia takut. Jadi dia sempat bilang sama gue, dia sempat nggak bisa napas karena Dipo radang tenggorokan. Mila juga. Mila sama Dipo ini penyakit langganannya memang radang tenggorokan. Pokoknya kalau ngedrop dikit, plus cuaca lagi tolol kayak gini, kena deh tuh mereka. Mila terutama, Mila tuh pernah udah diangkat amandelnya karena amandelnya jadi tempat nampung virus tuh. Amandel diangkat, virusnya malah jadi nggak ada yang nyetop gitu. Jadi susah lah. Tapi Rabu tuh Dipo sakit. Pas Kamis malam, Dipo tuh yang udah batuk-batuk, pusing, demam, hidung mampet, ngeluh karena hidungnya mampet, dia mau nafas dari mulut nggak bisa karena ketutup. Kayaknya karena, lu tau nggak, amandel kan, jadi kan tenggorokannya bengkak tuh, jadi kan lubangnya menyempit. Terus ininya tuh namanya apa sih itu yang kayak bandulnya itu kan kadang-kadang bisa bengkak juga tuh, bisa gede. Gue zaman gue sleep apnea tuh suka kayak gitu soalnya, dan jadi nutup, kelihatannya itu kondisinya. Jadi dia takut diminta temenin sama gue. Terus dia tidur sambil ngerangkul tangan gue. Terakhir dia kayak gitu balita. Dia rangkul tangan gue, diambil tangan gue, dicari tangan gue, diambil, dirangkul sama dia. Nah terus kan gue kan sama Dipo kan sering ngomong I love you-an ya. Bye Dipo. I love you. Sering ngomong I love you Dipo, I love you tuh ayah, I love you Dipo. Bahkan lebih daripada Shira, karena Shira udah remaja sekarang. Dia kalau dimanja-manjain tuh yang apaan sih gitu. Tapi malam itu Dipo ngomong, gue pikir dia tidur nih, nggak tahu dia bangun atau dia lagi ngigo atau apa gitu, tapi dia bergumam, I love you so much ayah, gitu. Cuman ada tambahan so much-nya aja. Nangis gue. Terus dia sering ngomong I love you, tapi dia nggak pernah ngomong I love you so much. 2 kali bilang I love you so much ayah. Nangis gue. Kalau jadi orang tua anak lu sakit, setiap orang tua gue rasa sih kalau anaknya sakit pasti ngerasa bodoh gitu. Aduh, goblok gue jadi orang tua. Itu Kemis tuh, Jumatnya Mila ulang tahun kan. Gue udah nyiapin kue untuk Mila, untuk Shira, kue terenak, kue terbaik di New York. Kalau lu Google best birthday cake in New York, yang muncul 2 teratas itu yang gue beli untuk Shira, untuk Dipo, untuk Shira, untuk Mila. Tapi pas kami ngasih surprise untuk Mila, kue dengan lilin, cuman gue sama Shira karena Dipo sakit. Milanya juga sakit parah. Milanya nggak bisa keluar dari kamar lah. Milanya juga mesti, dua-duanya sih sebenarnya, bikinin teh panas, dibeliin extra heater kecil gitu, plus dibeliin humidifier karena kalau pakai heater kadang-kadang suka jadi kering kan udaranya kan. Ada jadi mimisan tuh Dipo, Mila, ada beli humidifier, bukan gantiin ya, maksudnya isi ulang air humidifier. Siapin makanan, siapin obat 10 mili. Nah tanggal 18 itu gue bawa Dipo ke dokter, Dipo pulang dapat antibiotik.
19-nya Shira sakit. Panas, demam, mukanya merah gitu langsung. Wah panik, kasih penurun panas. Ini yang sulit dari tinggal di sebuah negara baru ya. Lu nggak punya obat andalan, obat biasa gitu yang biasa lu makan. Nggak ada, baru semuanya, bingung gitu. Kayak kalau di Indonesia, tanpa bermaksud untuk ngadlib, kalau pusing gue flat out Panadol merah udah kelar gitu. Kelar. Tenggak 1, kelar. Kalau masih enggak, tenggak 2, kelar habis itu. Kalau batuk atau pilek tuh gue minum, ini obat namanya apa ya, gue lupa. Pokoknya ada yang merah, ada yang hijau. Kalau lu minum, tidur lu pasti lu. Lupa gue obat keras gitu, tapi pilek sama batuknya jadi cepat selesai. Ditambah tidur. Di sini nggak ada tuh, jadi gue pergi ke Walgreens, nyari obat segala macam. Oh, nyari obat yang ini nggak ada, pergi ke CVS, nyari, oh dapat segala macam, cobain. Terus lu mikir berapa kali dia mesti minum untuk kita ngerasain ini ada manfaatnya ya. Ah, coba beli obat yang ini, pusing. Jadi sekarang ada 3 orang gue rawat. Hari Minggunya Shira ulang tahun. Yang bawa kue ke kamarnya sisa gue. Karena tumbang semua. Mila tumbang, Dipo tumbang. Akhirnya gue yang happy birthday Shira. Sian. Tapi dia ngerti sih. Terus Shiranya tanggal 20 tersebut gue bawa ke dokter. Ulang tahun dibawa ke dokter. Dibilang sama dokternya, this is his, oh happy birthday, kata dokternya. Terus dokternya nanya, kamu sekelas anak-anak pada ngilang nggak setengah? Soalnya emang lagi banyak pada sakit. Oh pantesan. Mungkin Dipo pertama kali kira kan juga dari sekolah. Pada sakit, emang lagi pada sakit. Ya mungkin karena suhunya yang tolol ini. Tapi Shira nggak dikasih antibiotik karena tidak mengkhawatirkan itulah. Jadi dikasih obat over the counter aja, obatnya bisa dibeli bebas. Minum panas. Sekarang dia masih agak batuk, tapi udah lebih baik, udah nggak ada demam sih. Nah tanggal 20 itu karena gue janji sama Shira, harusnya kan kami nginep di sebuah hotel kan, akhirnya gue undur ke weekend depan. Hotelnya itu deket dengan sebuah toko namanya B&H Video and Audio Electronics apa gitu. Pokoknya toko elektronik gede banget. Gede banget, sangat lengkap. Gue kayaknya nggak pernah ngeliat toko selengkap itu di Indonesia dah. Terus jadi kalau misalnya lu beli headphone, Shira tuh pengen kado ulang tahunnya itu headphone active noise cancelling Bluetooth gitu. Terus gue janji sama dia bisa milih sendiri di toko tersebut. Tapi terus dia sakit kan, jadi tanggal 20 tuh gue cabut. Gue bilang, ayah yang kesana, ayah video call, kamu yang pilih. Terus gue kesana tuh, untuk milihin. Nah, tapi gue tuh keluar tuh dalam kondisi, gue tuh ngantuk sebenarnya, karena gue minum obat. Obat pilek kan pasti ada ngantuknya kan. Nah, pas pulang dari tokonya, menuju ke rumah, kan gue naik kereta. Itu ngantuk banget. Gue buka mata, 4 stops to Auburndale. Buka mata, 3 stop lagi Auburndale. Tutup mata pas buka-buka, udah nyampe Auburndale, kaget gue. Gue keluar, buru-buru dari kereta. Pas lagi jalan, tiba-tiba gue sadar, lah, kupluk gue mana? Keretanya jalan. Kupluk gue kayaknya jatuh di kereta itu. Itulah kenapa kupluk 8 Mile gue hilang. Belum seminggu tuh umurnya. Udah dulu ya, gak usah lama-lama ya, gue mesti ngurusin keluarga gue lagi. Nah, doain mereka cepat sembuh, karena gue bentar lagi mau ninggalin mereka, mau balik ke Jakarta untuk show di Istora. Pengennya sih mereka udah sembuh. Gue sampai mesti ke sekolah mereka ngasih tahu, sorry ya nih, sebenarnya ada surat dokter ya, tapi dipikir surat dokter bisa diantar pas mereka masuk, tapi ternyata mereka berkepanjangan sakitnya, terus sekolah-sekolahnya pada ngerti. Jadi gitu, gak terlalu seru nih minggu, tapi doain aja cepet sembuh ya. Makasih banyak, thank you, bye-bye. Moga-moga yang ini jadi nih, gak ngulang lagi.
Bye-bye. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Mau mengingatkan saja bahwa seluruh video gua stand up di New York City bisa lu akses dengan menjadi member YouTube gua. Ada 3 level, ada yang Rp30.000, Rp125.000, ada yang Rp1,5 juta, masing-masing punya manfaat sendiri-sendiri. Tapi yang pasti, dari yang Rp30.000, lu udah bisa akses semua video stand up gua di New York City tanpa disensor, tanpa dipotong, termasuk video-video yang sebelumnya. Terima kasih sekali lagi. Dengan segala baik buruknya tinggal di New York, bersyukur kami tinggal di lingkungan yang sangat-sangat asri dan menyenangkan. Susah sekali nyari tempat yang benar-benar asri dan enak dan menyenangkan, dan itu poin yang patut disyukuri. Lingkungan ini enak banget.